Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Luar biasa pastinya ya. Hari ini kita mau sekolah minggu. iya. Kita hari ini mau menyembah Tuhan. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan memujikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus,
adik-adik, kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita ucapkan syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, di hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama Engkau, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami pun juga menyiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Masih semangat? Masih, harus pasti selalu semangat ya. Kita mau lanjut menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Hari ini kita harus tetap semangat. Kita mau bangkit berdiri. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Gimana nih Kak Salsa? Masih semangat gak? Masih dong. Harus semangat ya. Iya, kita mau pujikan kasih Yesus indah oh indah. Tepuk tangan semuanya. Baru awalan nih, saya sudah capek. Nah, adik-adik kalau masih semangat, kita akan memujikan lagu apa Kak Salsa? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Bisa semua ya? Bisa dong. Adik-adik kita akan memujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama
nama Tuhan, kita akan persembahan. Nah, untuk persembahannya, adik-adik bisa scan QR code yang ada di bawah sini, atau bisa dititipkan ke orang tua atau saudara, kakek nenek yang bisa datang ke gereja. Ya. Untuk pengumumannya, adik-adik besok masih tetap ada live streaming buat di hari ini. Buat besok minggu depan juga masih ada live streaming. Dan untuk adik-adik yang masih berumur 14 tahun ke bawah belum boleh untuk datang ke gereja sini secara langsung. Lalu apalagi tambahannya, Katia? Oh, udah. Yuk, mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kasih-Mu
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau tuntun kami, Kau buka mata kami, hati kami, pikiran kami untuk selalu tertuju kepada firman-Mu Yesus. Engkau berkati Tuhan Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat siang adik-adik. Nah, setelah memuji nama Tuhan, ya bersukacita di dalam Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, siang hari ini Bu Siwi mau bercerita kepada adik-adik semuanya. Semuanya udah siap? Ya, duduk yang manis ya. Ngajak mama papa boleh, yuk. Sambil nanti dibantu mama papa untuk membukakan Alkitab ya. Yuk kita sama-sama mau belajar akan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, Bu Siwi ambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Yuk kakak-kakak yang udah besar bisa buka Alkitabnya ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik bisa baca, yang sudah bisa baca, yang belum nanti suruh bacakan mama papahnya boleh ya. Mesti mama papa mau. Ya. Di situ diceritakan tentang Nabi Elia. Nah, pernah dengar ceritanya? Iya. Belum? Wah, kalau belum saya ulas dulu ya. Nabi Elia ini hidup di bangsa Israel ya, bersama-sama bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia mengambil istri juga orang yang enggak benar. Dia ambil istri dari luar bangsa Israel bernama Isabel. Dia jahat sekali di mata Tuhan. Dan dia tidak menyembah Tuhan. Tetapi Isabel ini menyembah dewa Baal. Nah, karena pengaruh istrinya, Ahab juga ikut-ikut menyembah dewa Baal. Nah, Tuhan diduakan marah. Tuhan ingin menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan. Ya toh, Tuhan marah. Nah, tapi sebelum menghukum Tuhan pingin, karena Tuhan itu penuh kasih, ingin menyadarkan bangsa Israel. Nah, dia berfirman kepada Nabi Elia untuk menyadarkan bangsa Israel. Nah, benar adik-adik, diingatkan Raja Ahab malah marah.
ya toh, nggak seneng. Dia pengennya ngikuti istrinya menyembah dewa-dewa Baal. Tapi Elia ingin menunjukkan kebenaran bahwa siapakah yang wajib disembah atau yang sangat-sangat harus disembah, ya. Raja yang benar, Allah yang benar, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, mujizat-mujizat. Nah ini Elia pada saat itu mengajak Raja Ahab untuk melihat siapakah yang benar-benar harus disembah. Dewa Baal atau Allahnya orang Israel, Allahnya Bapak Abraham, ya toh, yang sejak dulu disembah oleh Bapak Abraham, ya, tidak boleh diduakan, nyembahnya tetap harus Allah yang maha kuasa. Nah, terus karena firman Tuhan, karena pimpinan Tuhan, Elia mengajak Raja Ahab untuk membuktikan ini. Lalu mereka sepakat, ayo kita lihat siapa Allah yang benar itu, Allah yang sanggup melakukan hal yang luar biasa. Apakah Allah yang kamu sembah yaitu dewa-dewa Baal ataukah Allah yang aku sembah? Nah, ingat ceritanya. Terus diadakan pembuktian, ya toh. Elia mengajak, menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi apa? Nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang nyembah dewa Baal. Banyak sekali pengikutnya ternyata, 400 orang lebih, ya, yang jadi nabi-nabi palsu itu, pengikutnya Isabel. Nah, di sebuah gunung, benar, si Elia mengajak untuk mengadakan korban bakaran. Ya, orang-orang yang percaya dan menyembah Baal, ya boleh menyembahkan 1 ekor sapi, disembelih, terus diadakan korban bakaran, tetapi tidak boleh bawa api. Nah, nanti minta apinya kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau yang kamu percayai dewa-dewa Baalmu, ya minta nanti apinya kepada dewa Baal. Nah, aku ini Nabi Elia percayanya sama Allah, Allahnya Abraham. Aku juga akan mengadakan korban bakaran. Dan aku tidak membawa api, tapi apinya nanti minta kepada Allahku. Nah, ingat enggak ceritanya? Ya, terus tenan ya, sungguh-sungguh orang-orang yang menyembah dewa Baal menyembelih lembu, terus disusun, dijadikan korban bakaran, ya, ditumpuk mungkin disusun di atas kayu dagingnya, terus dipersilahkan. Nah, sekarang adakan korban bakaran, panggil dewa-dewamu, ya, supaya memberi api, supaya persembahan korban bakaran itu bisa terbakar. Wah, dewa-dewa Baalnya itu tadi dipanggil-panggil sama pengikut-pengikutnya tadi yang menyembah dia, atau pengikut-pengikut Isabel, atau nabi-nabi palsu tadi. Manggil-manggil dewa Baal, tolong minta api, ya. Terus pakai tarian-tarian, pakai musik, ya. Panggil-panggil terus dari pagi. Lawong dewa Baal itu cuma patung kok ya. Ya ndak bisa ngasih apa-apa. Sampai sore pun ya ndak ada api datang. Ndak ada yang ngasih api. Daging lembunya yang disusun mau jadi korban apa itu, persembahan bakaran, ya tetap aja ndak terbakar. Sampai lunjak-lunjak ya para nabi-nabi palsu ini, sampai menoreh-noreh badannya, sampai dilukai biar Baalnya iba, jatuh kasihan, nanti terus memberi api. Wah, ternyata apa yang dia lakukan mereka sia-sia semua. Nah, sekarang gilirannya Elia. Elia juga mengambil seekor lembu, terus disembelih, disusun mau dijadikan korban bakaran.
Elia masih nyuruh anak buahnya, ambil 3 buyung air ini, penuhi dengan air dan ini tumpahin di atas korban bakaranku. Ya di situ dibuat kayak parit gitu. Penuhi parit itu dengan air. Nah, adik-adik bisa tahu enggak? Kalau api ya toh, terus disumetke dalam keadaan basah tempatnya. Misalnya kayu basah atau kain basah disumet pakai api bisa enggak? Mustahil, enggak bisa mesti. Apinya enggak bisa murup. Tapi ingat, Allah kita Allah yang dahsyat. Ya toh? Allah kita Allah yang hebat. Bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Pokoknya hal-hal yang luar biasa Allah sanggup melakukan. Lihat ini. Lihat. Ya. Lihat. Nabi Elia tadi sudah menyuruh anak buahnya untuk membasahi tempatnya kurban bakaran. Ya, bahkan tidak seember, tapi 3 buyung. Wah, 3 buyung air yang penuh disokke di situ. Jadi teles kebes kalau orang Jawa bilang. Ya, teles kebes. Ya, terus Elia siap-siap. Dia berdoa. Allah yang maha kuasa, Allah yang aku sembah. Allah yang disembah Abraham, ya Ishak dan Yakub, ya. Aku minta buktikan bahwa engkau Allah yang luar biasa. Minta api supaya korban bakaranku ini terbakar habis. Sungguh adik-adik, luar biasa Allahnya Abraham, Allahnya Elia yang disembah, ya. Tiba-tiba api datang dan menyambar daging lembu yang dijadikan korban bakaran. Terbakar habis. Nah, yang melihat orang-orang Israel melihat hal ini jadi bersorak-sorak, benar. Allahnya Elia yang betul. Ya itu Allah yang disembah. Baal ini Allah yang etok-etokan pura-pura itu. Enggak benar itu, ya. Cuma patung. Nah, Elia langsung, ayo tangkap itu. Nabi-nabi palsu tangkap semua. Diberi hukuman ya, biar kapok ya. Enggak mempengaruhi hal yang jelek lagi. Benar ya. Nabi-nabi ini, nabi-nabi palsu penyembah Baal ini ditangkap oleh Elia, orang-orang Elia dan dibunuh. Nah, di sini Raja Ahab marah ya. Terus bilang sama istrinya, siapa tadi istrinya? Yezebel. Ya, Yezebel ini istrinya yang mempengaruhi Ahab untuk menyembah Baal. Nah, Yezebel setelah mendengar itu marah, wah kurang ajar ini. Ya, Elia kok berani sekali membunuh nabi-nabiku. Ya, pemuka-pemuka penyembah-penyembah Baal kok dibunuh semua. Awas, sekarang aku perintahkan kejar Elia sampai ketemu dan bunuh dia. Nah, Elia mendengar itu, kalau dia mau dikejar, mau ditangkap Yezebel, lari adik-adik. Wah, Elia takut sekali. Dia lari meninggalkan ya tempatnya dan sampailah dia di padang gurun yang panas sekali. Nah, sampai di padang gurun dia lihat pohon. Terus dia datang ke bawah pohon itu dan marah dia sama Tuhan. Tuhan, wes gah aku yang koyong ini ki, capek aku, takut aku, kesel aku. Kemarin aku sudah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya toh aku sudah membuktikan bahwa Tuhanlah Allah yang patut disembah, tidak ada yang boleh yang lain disembah, harus Allah. Ya, tapi lihat Tuhan, apa yang aku dapatkan? Aku dikejar-kejar oleh Yezebel, mau dibunuh. Wes aku ndak mau lagi Tuhan, aku ndak mau lagi. Lebih baik aku mati Tuhan, ambil nyawaku. Nah, Elia jadi takut. Karena takut Elia jadi marah dan putus asa. Moh aku saiki wis moh
ya. Ndak gagas. Wes karena Tuhan ndak nolong aku. Ya aku dikejar Yezebel ndak ditolong. Lebih baik mati aku Tuhan. Ya karena di dalam ketakutannya, kecapeannya, putus asanya, Elia tertidur adik-adik. Nah Tuhan kira-kira gimana? Biarkan Elia dengan segala ketakutannya? Atau gimana? Dengan segala keputusasaannya? Lihat nanti apa yang dilakukan Tuhan. Tapi sebelumnya Busi mau bilang sama anak-anak, sama adik-adik semuanya. Enggak boleh ya seperti Elia yang putus asa. Ya toh? Semua aku lebih baik mati aja. Itu namanya putus asa. Nah, sebagai anak Tuhan enggak boleh seperti itu. Ya, sekarang coba ya mama papa bantu ya anak-anaknya buka kitab Filipi. Ya, yuk kita buka di Filipi 4 ayat 13. Yuk, sebelum Bu Siwi lanjutkan ceritanya, kita baca dulu ya sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13 dan ingat-ingat firman ini supaya adik-adik enggak putus asa seperti Elia tadi. Ya, yuk. Ya, kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini firman yang menguatkan kita semua. Ya, jangan seperti Elia tadi. Terus putus asa, pengen mati, terus emoh melakukan apa-apa. Adik-adik, Bu Siwa ada cerita loh. Ceritanya bagus sekali. Ini cerita dari Tiongkok. Ya, dari Tiongkok ini ada cerita seorang anak kecil yang sangat luar biasa. Dia mungkin pernah mendengar firman ini di Filipi 4 ayat 13 ini. Ya, seorang anak kecil ini dapat penghargaan dari pemerintahan Tiongkok. Nah, karena apa? Karena ketangguhannya adik-adik. Dengar ya ceritanya. Nah, ini ceritanya begini. Di Tiongkok ada seorang anak kecil namanya Zhang Da. Sama adik-adik? Zhang Da. Nah, Zhang Da ini seorang anak kecil kira-kira umurnya 10 tahun. Nah, siapa yang umurnya 10 tahun? Yo. Berarti kelahiran 2011, tahun 2011 ya. 10 tahun. Nah, dia hidup sangat menderita. Karena apa? Adik-adik, Zhang Da ini hidup bersama ayahnya. Tapi ayahnya enggak bekerja. Kok bekerja? Enggak bekerja karena apa? Karena sakit. Jadi enggak bisa bekerja. Kok bekerja? Lah wong berdiri sendiri aja enggak bisa kok. Makan kalau enggak didulang enggak bisa. Mau ke kamar mandi sendiri enggak bisa. Bangun enggak bisa ayahnya ini. Karena sakitnya itulah. Kalau sekarang apa ya namanya ya? Kena stroke mungkin ya. Tanya papa mama pasti tahu. Ya, kena stroke jadi enggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kerja juga enggak bisa. Kalau enggak kerja kan enggak punya uang, ya toh? Nah, dan lagi mamanya yang enggak tahan hidup bersama papanya yang sakit. Mamanya ini tiba-tiba pergi meninggalkan yang bersama papanya yang sakit. Nah, gimana dengan Yang Da? Yang Da ini seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Walaupun dia masih kecil, dia merawat papanya ini dengan sepenuh hati. Kalau sekolah, jauh adik-adik. Sekolahnya itu kira-kira 2 kilometer. Oh, jauh ya, jalan 2 kilometer setiap pagi. Berangkat sekolah dan pulang sekolah. Dia jalan kaki. Dan
ada tugas itu tadi, harus ngerawat papanya. Bukan hanya merawat aja, nyarikan makan buat papanya. Terus karena sakit harus nyarikan uang buat beli obat buat papanya. Wah, Yangda ini anak yang sangat tangguh. Dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, dia melakukan semuanya. Kalau pagi, Yangda berangkat sekolah, jalan kaki, harus melewati hutan-hutan kecil. Nah, dengan kemampuannya, dengan akalnya, Yangda sepulang sekolah, melewati hutan kecil itu, dia masuk ke hutan kecil itu. Dia cari buah-buahan, dia cari biji-bijian, dia cari daun-daun tanaman yang bisa dia makan. Jadi lebih irit, ya. Terus dia makan itu buah-buahan yang ada di hutan itu. Setelah dia kenyang, ya pulang sekolah dia ke hutan cari makan. Setelah kenyang dia cari kerjaan, adik-adik. Untuk apa? Untuk cari uang. Nanti uangnya buat beli beras, buat makan papahnya. Buat beli obat untuk sakit papahnya. Setiap hari dia lakukan begitu. Sampai bertahun-tahun adik-adik. Sampai hampir selama 5 tahun yang dia melakukan itu. Dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, dengan satu kekuatan yang dia yakini bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Dia tidak putus asa, dia lakukan itu. Nah, waktu seleksi ya di negara Tiongkok ada memberi penghargaan bagi orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak putus asa. Yangda ini termasuk orang yang terpilih. Nah, pada waktu itu diadakan seleksi dan yang terpilih ada 9 orang. Dan Yangda adalah pemenang atau pemilih paling umurnya paling muda sekali. Baru umur 10 tahun. Nah, dia sangat dikagumi orang banyak. Dan lagi mereka kagum, masih kecil kayak gitu bisa merawat papahnya. Ya, sendirian memberi makan papahnya, membelikan obat papahnya, mencari makan buat dia sendiri di dalam hutan. Luar biasa. Nah, karena mereka orang-orang Tiongkok sangat kagum pada Yangda, Yangda diwawancara ya adik-adik. Ya, Yangda kamu memang anak yang hebat. Sekarang lihat, banyak orang melihat kamu. Lihat bahkan pejabat-pejabat negara melihat kamu juga. Sekarang Yangda sebagai hadiah, katakan permintaan apa yang akan kamu minta, pasti akan diberikan oleh orang-orang di sekitarmu. Katakan kamu mau minta apa? Rumah, uang, atau biaya pendidikan? Katakan. Pasti nanti semuanya akan diberikan kepadamu sebagai penghargaan. Kamu anak yang sangat tangguh. Adik-adik, Yangda ini orang yang sangat punya belas kasihan. Dia punya cinta yang sangat dalam. Ya, waktu ditawari, kira-kira Yangda mau minta apa supaya hidupnya lebih enak lagi. Ya, minta uang atau minta apa, suruh minta pasti akan diberi. Adik-adik, apa yang diminta Yangda? Dia tidak minta uang. Dia tidak minta obat untuk bapaknya. Tidak, karena keyakinan dia bisa belikan obat buat bapaknya. Dia tidak minta makanan-makanan yang enak, tidak. Dia bisa carikan itu karena Yangda adalah anak yang sangat tangguh. Ya toh, enggak putus asa, terus bergerak, berusaha dengan satu keyakinan tadi di Filipi 4 ayat 13, ya. Bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku.
Dia enggak minta itu. Tapi dengan lemah lembut dia ngomong, aku minta supaya mamahku yang sudah lama meninggalkan aku dan meninggalkan papaku pulang. Adik-adik, semua orang yang mendengar itu permintaannya si Yangda terharu, nangis dan semakin tambah. Apa itu? Kekagumannya kepada Yangda. Dan tambah mereka punya suatu keyakinan Yangda inilah anak yang luar biasa. Anak yang sangat tangguh karena dia punya Tuhan yang luar biasa yang memberi kekuatan kepada Yangda. Nah, anak-anak, adik-adik, ya, lihat Yangda. Mau seperti Yangda? Mau ya? Jadi anak yang tangguh, anak yang hebat, anak yang tidak putus asa. Seperti Elia tadi, ya toh, karena ketakutannya Elia jadi khawatir sendiri, terus putus asa, enggak mau hidup, lebih baik mati aku. Ya toh, jangan seperti Elia, tapi tirulah Yangda. Ya. Dan ingat, adik-adik bisa seperti Yangda. Adik-adik bisa seperti Yangda menjadi anak yang sangat tangguh dengan satu keyakinan kepada siapa yuk? Tuhan Yesus yang mau memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Ya, timbulkan keyakinan itu. Satu keyakinan bahwa Dia Allah kita yang luar biasa, yang sanggup melakukan hal yang dahsyat itu, sanggup memberi kekuatan kepada kita. Jadilah anak yang tangguh. Sedikit-sedikit jangan rewelan. Sedikit-sedikit jangan bilang, aku enggak bisa. Jangan. Tuhan akan memberi kemampuan kepada kamu. Kalau kamu yakin bisa. Ingat itu. Ya, di sekolahan mungkin ya saat ini adik-adik sekolah enggak bisa tatap muka dengan gurunya. Banyak tugas, banyak PR. Ya toh, melalui online. Aduh, sulit sekali. Jangan sekali-sekali ngomong, aku enggak bisa, aku. Jangan, itu namanya putus asa. Lakukan, terus usahakan. Ya, adik-adik dikasih akal sama Tuhan. Bisa tanya, bisa minta tolong mamahnya, bisa minta tolong papahnya. Punya kakak, bisa minta tolong kakaknya. Tuhan pasti akan memberi jalan. Kalau adik-adik ada kemauan untuk berusaha, untuk melakukan. Ingat ini tadi, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dianya siapa? Tuhan Yesus. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan putus asa. Jangan cepat putus asa terus ngelokro. Ingat Tuhan Yesus. Terus lihat Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah. Allahnya Elia. Allahnya Abraham. Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub adalah Allah yang perkasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Adik-adik yang lemah, adik-adik yang kecil, ya tetap akan diberi kekuatan. Sehingga bisa melakukan hal-hal yang kadang kita, pikiran kita, aduh sulit aku enggak bisa. Enggak, pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Nah, ceritanya bagus ya adik-adik. Kita akan sama-sama belajar untuk jadi anak-anak yang tangguh. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita, Yesus Tuhan. Allah yang sangat dahsyat. Yang kita peringati kemarin, kebangkitannya. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah yang ajaib. Allah yang selalu memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Oh ya, yuk setelah dengar firman, ya kita mau minta pimpinan Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh. Yuk, anak-anak semua, adik-adik semua, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus,
Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kami percaya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Allah Tuhan yang selalu akan memberi kekuatan kepada kami. Anak-anak yang masih lemah ini. Tuhan akan memberi kemampuan sehingga kami menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Kami boleh menghadapi persoalan-persoalan yang harus kami hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang kami harus hadapi. Tuhan akan mampukan kami. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami, di dalam keluarga kami yakin Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk mama papa yang selalu Tuhan beri kekuatan juga membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Tuhan tolong orang tua kami, Tuhan juga selalu melindungi orang tua kami, Tuhan juga selalu memberi kekuatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh-Mu Kudus bersama-sama dengan kami akan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, dan nanti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi Tuhan, bawa kabar keselamatan. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi Tuhan, dengan kuasa